Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, calon pemimpin bangsa, calon pengusaha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi pembelajaran agama Islam kelas 10, yaitu sumber hukum Islam. Anak-anakku sekalian, setelah mempelajari materi ini, anak-anak Bapak diharapkan dapat mengetahui sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran, bisa menjelaskan definisi Al-Quran, bisa menjelaskan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum, dan bisa menjelaskan fungsi-fungsi Al-Quran. Selanjutnya, anak-anak Bapak bisa menjelaskan definisi hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, dan fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, anak Bapak diharapkan mampu mengetahui definisi ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, lalu kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, dan fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Mari kita lihat satu persatu. Pertama yaitu Al-Quran. Definisi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, dimulai dari surah Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas, merupakan ibadah bagi yang membacanya. Selanjutnya kita lihat kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Anak-anak Bapak semuanya, ini dalil yang menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama. Berikutnya kita akan lihat fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum, jelas. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai petunjuk, huda. Yang ketiga, Al-Quran itu sebagai syifa, obat.
Al-Quran itu sebagai furqan, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran itu sebagai an-nur, cahaya. Dan banyak lain sebagainya. Itu diantara yang kita sampaikan. Poin berikutnya, kandungan hukum dalam Al-Quran. Anak-anak Bapak bisa baca di beberapa referensi buku paket. Siswa juga bisa dibaca halaman 51. Di situ jelaskan di antara kandungan hukum dalam Al-Quran, satu tentang akidah dan keimanan. Yang kedua tentang syariah atau ibadah. Dan yang ketiga tentang akhlak. Nah, itulah beberapa kandungan. Anak-anakku sekalian, calon pemimpin bangsa dan pengusaha sukses yang berbahagia. Berikutnya kita akan lihat sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis. Hadis secara bahasa berarti baru. Kenapa baru? Karena dia datang setelah Al-Quran. Secara istilah hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi sebagai Rasul. Anak-anakku sekalian, berikutnya kedudukan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Hadis memiliki kedudukan kedua sebagai sumber hukum dalam Islam setelah Al-Quran. Sebagaimana yang kita bacakan tadi pada Quran surah An-Nisa ayat 59. Berikutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, hadis berfungsi sebagai bayan at-tafsir. Artinya, hadis menafsirkan atau menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum lalu ditafsirkan, dijelaskan kembali oleh hadis. Dalam Al-Quran umpamanya dijelaskan aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, dalam hadis diterangkan bagaimana tata cara salat. Berikutnya, yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu yaitu bayan at-tasyri'. Apa itu? Fungsi hadis membentuk atau menentukan hukum baru yang tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu sebagai, yang pertama tadi sebagai bayan at-tafsir, yang kedua sebagai bayan at-tasyri', dan yang ketiga yaitu fungsi hadis sebagai bayan at-ta'kid. Hadis menegaskan, menguatkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran lalu dikuatkan dalam hadis. Anak-anakku sekalian, berikutnya sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Apa itu ijtihad? Pengertian ijtihad secara bahasa yaitu bersungguh-sungguh. Secara istilah, ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga untuk mengistimbatkan hukum, menetapkan suatu hukum yang belum ada dalam Al-Quran dan hadis. Berikutnya, kedudukan ijtihad. Ijtihad berkedudukan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam hadis, maka para ulama melakukan ijtihad. Yang ketiga, bentuk
ijtihad. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk ijtihad, diantaranya ada ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau suatu hukum. Kesepakatan ijma. Berikutnya ada qiyas, yaitu menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, kesamaan sifat atau karakternya. Contoh seperti khamar, brandy, whisky dan lain sebagainya, maka ini dikiaskan dengan sesuatu yang memabukkan. Nah, kira seperti itu. Minuman keras. Berikut itulah diantara beberapa bentuk-bentuk ijtihad. Anak-anakku sekalian, dari 3 pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sumber hukum dalam Islam itu ada 3: Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, untuk lebih detail pembahasan ini, anak-anak Bapak bisa mempelajari lebih lanjut di beberapa sumber yang dapat dipercaya. Di antaranya kita bisa baca di buku siswa Kemendikbud, bisa di buku siswa yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Nah, bisa juga dibaca di buku-buku referensi yang lain. Kira demikian, semoga dapat membantu anak-anak Bapak dalam PBM masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.